bertemu lagi di ibadah online pelayan anak GPIB Anugerah Kasih. Nah, pagi hari ini kakak Rahel dan kakak lainnya akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu buah lagu, Pintumu Ku Datang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu dan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 5 ayat 1-4. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu.
kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, kami ucap syukur Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, kiranya apa yang boleh disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 33 sampai yang ke-36. Jika sudah ketemu, kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas 9 ayat 33 sampai 36. Di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat yang ke-33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tadi kita sudah membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita ya pada minggu pagi ini. Tadi pembacaannya dari mana? Perjanjian baru ya? Nah, ada sebuah cerita yaitu Tuhan Yesus akan berdoa di atas bukit. Dia mengajak 3 orang muridnya. Mau lebih tahu ceritanya? Kita nonton yuk sama-sama film berikut ini. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati."
Sudah nonton ya tadi filmnya? Bagus ya? Nah, setelah adik-adik menonton sebuah film tentang Tuhan Yesus, apa yang mau adik-adik belajar dari situ? Kita mau meneladani Tuhan Yesus yang selalu mau berdoa. Kita juga mau belajar dari ketiga orang muridnya bahwa mereka taat dan dengaran. Tuhan Yesus suruh di situ saja, mereka tidak kemana-mana. Lalu mereka mendengarkan perintah yang Tuhan Yesus berikan. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti murid-murid Tuhan yang selalu taat mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Mau sama-sama belajar ya? Kak Iya, kakak-kakak yang lainnya, kita mau sama-sama belajar bersama dengan adik-adik di rumah. Walaupun kita selama ini ibadah online, tapi berkat Tuhan selalu lewat firman-firman yang tiap minggu kita dengar, adik-adik mau lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Tetap taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita menyanyikan satu buah lagu pujian. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, PHM, dan setiap orang yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan kiranya boleh berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam melaksanakan pelayanannya, mereka boleh tulus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada RT RW. Berikanlah mereka kebijaksanaan agar di dalam mengatur negara ini mereka boleh melaksanakannya dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan juga jauhkan negara kami, bangsa Indonesia dari bencana alam, dari segala
sakit penyakit, dan juga ancaman yang mungkin berbahaya untuk negara kami. Tuhan boleh jauhkan itu semua. Tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk orang-orang sakit yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan boleh jamah mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga dari itu mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan juga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua adik-adik klien kami yang sudah setia untuk mendampingi adik-adik klien kami ibadah online. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat yang melimpah untuk orang tua adik-adik klien kami. Begitu juga kami sebagai kakak-kakak layan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat, agar di dalam pelayanan kami boleh melayani adik-adik layan dengan tulus, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami ingin sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Nanti adik-adik jangan lupa taruh persembahannya di amplop, dititip ke papa mama, biar nanti papa mama yang bawa ke gereja. Nah adik-adik, saatnya kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi gereja kami, dan berkatilah majelis jemaat agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah. Kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian sebelum kita mau terima berkat ya.
terima berkat semuanya dalam sikap berdoa yang baik. Tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, di mana pada minggu pagi ini kami sudah melakukan ibadah lewat online, yaitu lewat YouTube PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau juga pimpin kakak-kakak layan yang sudah bertugas. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan juga berkati anak-anak yang sedang mengikuti ibadah online sampai dengan saat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati segala aktivitas yang mereka lakukan dalam bangku sekolah mereka. Tuhan juga mau berkati papa mama yang selalu menjaga dan merawat mereka. Biarlah masa-masa pandemi ini kami selalu taat, kami selalu semangat, dan kami selalu mendengarkan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, kiranya kasih karunia selalu melingkupi kehidupan kami senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap semangat, nggak boleh putus asa dan loyo. Tetap giat belajar di sekolah ya, lewat online ya, belajarnya di rumah. Jangan lupa tetap berdoa, jaga selalu kesehatan, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana ya. Tetap jaga 3M ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Adik-adik selalu dengar-dengaran ya kepada papa dan mama. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap tontonin YouTube PLKPA GPB Anugerah Bekasi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.